down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risti Nurul Sania. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5, yaitu plan dan trunking. Di sini kita akan menjelaskan materi pembahasannya apa aja sih. Kita masuk aja ke materi pembahasannya, yaitu apa itu plan. Konfigurasi plan, membuat topologi ruangan 2, belajar terang, mencoba ping antar plan, belajar allowed terang, membuat topologi ruangan 3. Trunking pada MLS, teori dinamik trunking protokol, praktik dinamik trunking protokol. Apa itu dan target? Apa itu native plan? Konfigurasi native plan. Aja ke pertama. Pengertian plan. Plan virtual area network adalah jaringan lokal virtual yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa logis. Tujuan agar perangkat bisa dikelompokkan berdasarkan fungsi, bukan lokasi, sehingga meningkatkan keamanan, efisiensi, dan pengolahan jaringan. Aja ke penjelasan selanjutnya. Konfigurasi plan. Konfigurasi berguna untuk membagi jaringan menjadi beberapa segmen logis agar komunikasi antar bagian lebih teratur, aman, dan efisien. Dengan plan, perangkat dari departemen berbeda bisa dipisahkan tanpa harus membuat jaringan fisik baru, sehingga mengurangi lalu lintas dengan meningkatkan keamanan jaringan. Nah, ini langkah-langkah untuk konfigurasi, yaitu masuk ke mode konfigurasi global, switch enable, switch konfigurasi terminal, buat plan baru yaitu switch config plan 10, switch config plan name, switch config plan exit. Tetapkan port ke plan tertentu. Switch config interface bus internet 01. Switch config if switch mode access. Switch config if switch port access plan 10. Switch config lalu X. Nah, kalian bisa ikuti yang sudah saya buatkan langkah-langkahnya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Trunking. Trunking adalah metode untuk menghubungkan beberapa switch agar bisa mengirimkan lalu lintas dari banyak plan melalui satu kabel jaringan. Dengan trunking, semua plan bisa diteruskan antara switch menggunakan satu jalur, sehingga komunikasi antar plan tetap berjalan tanpa perlu banyak kabel. Langsung ke penjelasan berikutnya. Allowed terang. Trunking allowed adalah pengaturan pada port terang yang menentukan plan mana saja yang diizinkan melewati jalur terang. Dengan kata lain, hanya plan yang allowed diizinkan, yang bisa mengirimkan data melalui port terang tersebut. Contoh perintahnya, switch config if, switch port terang allowed plan 10, 20, 30. Artinya hanya plan 10, 20, dan 30 yang boleh lewat di jalur terang itu. Nah, langsung aja ke penjelasan berikutnya. Trunking pada multi-layer switch. Trunking pada multi-layer switch berfungsi untuk menghubungkan beberapa plan antar switch sekaligus mendukung routing
antar VLAN routing. Pada multi-layer switch, port terang digunakan untuk meneruskan lalu lintas banyak VLAN ke switch lain atau ke router, sambil tetap memungkinkan switch melakukan fungsi layer 3 seperti routing. Dengan begitu, komunikasi antar VLAN bisa langsung melalui satu jalur terang pada perangkat tambahan seperti X. Saja ke penjelasan selanjutnya. Dynamic Trunk Protocol. Dynamic Trunk Protocol dengan DTP adalah protokol Cisco yang digunakan untuk secara otomatis menegosiasikan mode terang antara dua perangkat jaringan. Biasanya, switch DTP menentukan apakah port akan bekerja sebagai terang atau akses berdasarkan pengaturan kedua sisi. Ini contohnya. Dengan DTP, administrator tidak perlu mengonfigurasi terang secara manual. Namun, dalam praktiknya, DTP sering dinonaktifkan di jaringan modern untuk alasan keamanan dan kontrol konfigurasi yang lebih ketat. Ke penjelasan selanjutnya. Target dan untarget. Target dan untarget adalah istilah dalam VLAN yang menunjukkan bagaimana frame dikirim melalui port switch. Target VLAN diberi tanda tag VLAN ID pada headernya. Biasanya digunakan pada port terang, karena satu port bisa membawa lalu lintas dari banyak VLAN sekaligus. Untarget VLAN tidak memiliki tag VLAN, artinya hanya milik satu VLAN saja. Ini digunakan pada port akses yang terhubung langsung ke perangkat seperti PC atau printer. 1. Cara membedakan frame target dan untarget bisa dilihat dari ada atau tidaknya VLAN tag di dalam frame internet. Target frame memiliki VLAN tag 4 byte tambahan di header internet yang berisi VLAN ID. Biasanya muncul saat frame melewati port terang menggunakan 802.1q atau DOTX. Untarget frame tidak memiliki VLAN tag, jadi tidak ada informasi VLAN di dalam frame. Biasanya dikirim melalui port akses yang hanya terhubung ke satu. Langsung ke materi pembahasan selanjutnya. NATV VLAN. VLAN NATV adalah VLAN level pada port terang yang digunakan untuk mengirim frame tanpa tag untarget. Artinya, jika ada data yang lewat di jalur terang pada VLAN tag, maka data itu secara otomatis dianggap milik VLAN native. Jika mengatur switch config switch port terang native VLAN 10, maka semua frame tanpa tag yang lewat di terang akan dianggap berasal dari VLAN 10. Kesimpulannya adalah VLAN native berfungsi untuk menangani lalu lintas tanpa tag di port terang agar tetap dikenal oleh switch. Selanjutnya ke materi pembahasan selanjutnya. Kita akan membuat Cisco. Kita langsung aja ke. Nah, ini saya sudah membuat VLAN. Sini. Kita masukkan IP-nya dulu. Stop IP configuration. Nah, IP-nya yaitu 192.168.10.2. Nah, sini. Subnet masknya 255.255.255.
55.0. Sini kita cek lagi. Sini kan IP 2 sudah dipakai jadi IP 3. Kita langsung aja ke cara kita langsung ke menggunakan terang. Kita ini kita tentukan, kita enter, lalu N kita V lalu INTFA 01. Kita X lalu kita run 10, enter, name programming, enter, X exit lagi, langsung ke enter lagi, kontek dulu, so fun. Kita langsung aja enter. Nah, di sini tandanya sudah masuk ke switch 10. Plan 10 yaitu 01, 02, 03, FA04, 05, dan FA06. Nah, kita langsung ke switch kedua ya guys. Kita ke CLI. Nah, kita enter aja. Langsung ke N, lalu enter, lalu kontek. Nah, langsung aja enter. Langsung INTFA kita cek dulu.
Mohon sebentar ya. Kosong kosong empat sampai kita ke ya guys, berarti VINTFA kosong ya. Kita isi exit nih guys ya. Kok kita enter baca ke dulu so fun. Nah, di sini sudah ada ya guys yang masuk ke sesuai yaitu A1, A02, A3, 4. Kita kamu mah iya nanti ke kameranya tuh kamu bukan kirain Adit kamu gak ngomong di kamera ya. Ya maaf Abi ya. Nah, sini kita lihat. Nah, sudah ya. Jadi berarti ini sudah masuk ya guys. Kita langsung aja kirim paket. Nah, isi 10 dengan 10 apakah dia connect? Nah, di sini successful. Tandanya di sini sudah berhasil ya guys. Kita langsung aja kita coba ke isi
Tidak, di sini. Violet. Coba ya guys. Ke simulation. Nah, kita coba. Nah, apakah dia menyambung atau tidak? Nah, successful. Tandanya berhasil ya, guys. Langsung ke surat kedua. Ini sini langsung aja kirim. Nah, kita masukkan ke switch dulu. Apakah bisa? Di sini tidak berhasil ya guys. Nah, coba kita file sebenarnya kita ya guys. Coba ke sini dan kita kirim di sana. Apakah dia nah ya, adanya ini bukan PC yang digunakan. Nah ya, karena memang dia tuh menerima data PC ini tersebut. Nah, apakah berhasil apa? Nah, successful, sebenarnya berhasil ya teman. Kita coba antara switch dan switch. Switch dan ya guys, bisa dan tidak, karena bukan ke isi yang sini guys. Nah, file kita coba ke antara ini guys. Itu ya guys, contoh dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.